Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan diskusi bersama dengan saudari saya, yaitu Adelia Ikhwana. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan saja kepada Adelia. Saya persilakan. Baik, kali ini saya akan membawakan materi tentang apa sih itu konflik. Menurut Max Weber tahun 1968, konflik adalah apabila sepanjang tindakan yang tidak ada dalam secara sengaja ditunjukkan untuk melaksanakan kehendak satu pihak untuk melawan pihak lain. Dengan demikian, konflik merupakan suatu hubungan sosial yang dimaknai sebagai keinginan untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain. Penyebab konflik menurut Robin tahun 1996, konflik muncul karena ada kondisi yang melatar belakanginya. Kondisi tersebut yang disebut juga sebagai sumber terjadinya konflik terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Penyebab konflik komunikasi yang pertama yaitu komunikasi yang buruk, dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat dari menjadi sumber konflik. Penyebab yang kedua, konflik struktur. Yang pertama yaitu istilah struktur digunakan dalam artian yang mencakup ukuran, kelompok, derajat, dan spesialisasi yang diberikan kepada anggota kelompok, kejelasan yuridikasi wilayah kerja, dan kecocokan antara tujuan anggota dengan tujuan kelompok dan gaya kepemimpinan, imbalan dan derajat ketergantungan antara kelompok. Kemudian penyebab konflik pribadi atau variabel pribadi. Tipe konflik variabel pribadi ini adalah tertentu, misalnya individu yang otoriter, romantik, dan menghargai rendah orang lain merupakan sumber konflik yang potensial. Sistem nilai yang dimiliki tiap individu, karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu memiliki keunikan dan berbeda dengan individu yang lainnya. Jenis konflik berdasarkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, konflik diri individu atau konflik within the individual. Yang kedua, konflik antar individu. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Jenis konflik berdasarkan sumber masalah terbagi atas beberapa. Yang pertama, konflik tujuan. Kedua, konflik peranan. Yang ketiga, konflik nilai. Yang keempat, konflik kebijakan. Konflik berdasarkan posisi seseorang dalam struktur organisasi juga terbagi atas 4. Yang pertama, konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara karyawan yang memiliki kedudukan yang tidak sama dengan organisasi. Yang kedua, konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara orang yang memiliki kedudukan yang sama atau setingkat dengan organisasi. Yang ketiga, konflik garis staf, yaitu konflik yang terjadi antara karyawan dini yang biasanya memegang posisi komando dengan pejabat staf yang biasanya berfungsi sebagai penasihat dalam organisasi. Yang keempat, konflik peran, yaitu konflik yang terjadi karena seseorang menggemban lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Cara pandang konflik. Cara pandang konflik itu terbagi atas 3. Pertama, pandangan tradisional. Yang kedua, pandangan hubungan kemanusiaan atau behavioral. Yang ketiga yaitu pandangan interaksionis. Penyelesaian konflik atau dalam bentuk akomodasi penyelesaian konflik. Yang pertama itu gencatan senjata yang menangguh permusuhan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, perundingan perdamaian dan lain-lain. Yang ketiga, mediasi, yaitu perhentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan mengikat. Misalnya saja PBB yang menyelesaikan 2 perselisihan antara 2 negara. Yang keempat, konsilisasi, itu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama. Kelima yaitu stalemate, yaitu keadaan ketika kedua belah pihak yang bertentangan memiliki kekuasaan yang seimbang. Dan yang keenam yaitu adjudication atau adjudikasi, yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. Adapun strategi penyelesaian konflik itu terbagi atas 6. Yang pertama, menerima dan mengidentifikasi pokok masalah yang menimbulkan ketidakpuasan. Yang kedua, menganalisis dan memutuskan. Yang ketiga, memberikan jawaban. Keempat, tindak lanjut. Yang kelima, mengumpulkan keterangan atau fakta. Yang keenam, pendisiplinan. Pelanggaran terhadap peraturan organisasi haruslah dikenai tindakan pendisiplinan agar peraturan tersebut memiliki wibawa. Baik, ini yang bisa saya sampaikan tentang konflik. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah,
mendengar materi saya dari tadi Saudara Adelia, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, itu pertanyaan saya, bagaimana dengan penyelesaian konflik yang makin lama bukannya makin selesai malah makin berat? Apakah dengan cara menghindar itu baik? Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Saudara Haidir, yaitu hasil konflik itu kan ada kalah-kalah, kalah menang, dan menang kalah. Kemudian ada yang menang-menang. Jika kita mengambil dari itu, maka kita memilih yang mana? Karena memang setiap konflik itu harus ada hasilnya. Kalau makin berat, berarti ada pihak yang kalah dalam konflik tersebut. Atau maka kalah keduanya mengalami kerugian karena hasil konflik kalah-kalah. Jadi di sini cara menghindar itu sebenarnya bukan solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik, karena sebenarnya konflik juga itu memiliki nilai positif sehingga hasil nilai positif terhadap konflik. Mungkin itu yang bisa saya jawab pertanyaan Tak. Terima kasih atas jawabannya. Satu lagi pertanyaan terakhir ingin saya sampaikan, menurut Anda apakah itu konflik perlu? Menurut saya konflik memanglah perlu. Menurut saya konflik itu sangat perlu, karena konflik adalah situasi yang wajar dalam setiap masyarakat, dan satu masyarakat pun tidak pernah mengalami konflik antara anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Untuk itulah konflik perlu. Jadi konflik ini dia akan hilang ketika masyarakat hilang atau manusia sudah tidak ada di dunia, maka konflik itu akan hilang. Jadi konflik itu kita tidak bisa hindari karena dia hidup beriringan dengan kita. Menurut juga peneliti Poser juga berpendapat bahwa konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam membentuk dan menyatukan dan memelihara struktur sosial. Jadi konflik ini mampu membentuk pola seseorang yang awalnya dia bersifat sangat otoriter, dirubah menjadi lebih baik lagi dan tidak bersifat otoriter atau dia mementingkan dirinya sendiri, sehingga orang yang bersifat yang dia mau hanya menang terus padahal sebenarnya dia yang salah. Jadi kita harus merubah pola pikir dan perilaku orang-orang seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawabkan tentang pertanyaan tadi, mengapa konflik itu perlu. Terima kasih atas jawabannya, ini dapat menjadi ilmu yang sangat berguna untuk saya. Baik, itulah hasil diskusi saya dengan Saudari Adelia Ikhwana. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.